Big old dollar sign. The only place that could give me that kind of money. Di video hari ini, kita akan menikmati film vampir atau zombie yang berjudul Day Shift, yang dirilis tahun 2022. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil rebahan. Film dimulai dengan pria pembersih kolam di siang hari dan pemburu vampir di malam hari. Bud Jablonski menjalani kehidupan ganda yang tidak biasa. Ketika dia datang ke sebuah rumah di mana dia seharusnya dipekerjakan untuk membersihkan kolam renang, dia membunuh seorang vampir wanita yang lebih tua dan seorang remaja vampir laki-laki. Saat dia melakukannya, dia mengumpulkan taring mereka karena dia tahu itu bernilai banyak uang. Audrey San Fernando, yang juga terbukti sebagai vampir dan mengaku memiliki rencana besar untuk wilayah Los Angeles dan populasi vampirnya, terlihat menyiksa vampir kriminal tingkat rendah bernama Sasha. San Fernando juga seorang vampir dan mengklaim memiliki rencana hebat ini. Terlihat bahwa dia adalah seorang taipan real estate yang kaya dan berkuasa saat kamera bergerak ke tanda yang terletak di dekat proyek pengembangan. Ketika Bud kembali ke apartemennya, dia menyadari bahwa dia sedang berjuang secara finansial karena dia terlambat membayar sewa. Setelah mandi, dia pergi ke sekolah dasar putrinya, Paige, untuk menjemputnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia dan ibunya, Jocelyn, secara resmi masih menikah, keduanya tidak lagi hidup bersama. Paige kembali ke rumah setelah larut malam sejak Bud mengajaknya keluar untuk es yogurt. Jocelyn bepergian dengan Paige ke Florida untuk mengunjungi ibunya. Bud, yang hatinya hancur karena kemungkinan harus menyerahkan anaknya, memohon padanya untuk memberinya waktu lagi hingga hari Senin. Harapannya adalah bahwa penjualan taring vampir yang baru saja dia kumpulkan akan menghasilkan sekitar $10.000, yang cukup untuk membayar kawat gigi Paige dan biaya lainnya. Jocelyn sangat curiga terhadap Bud bahwa dia akan menepati janjinya karena kebohongan masa lalunya adalah alasan dia dan Bud berpisah, namun, dia masih memberinya kesempatan. Di sisi lain, Bud mengunjungi Troy, pemilik bisnis gadai yang licik. Terungkap bahwa Bud dikeluarkan dari kelompok pemburu vampir yang dikenal sebagai The Union, di mana Bud tahu dia bisa mendapatkan uang paling banyak untuk taringnya. Namun, Troy hanya memberinya sebagian dari apa yang diketahui Bud yang bisa dia dapatkan untuk mereka di sana. Bud mengirim pesan teks ke teman lamanya Big John Elliot dengan harapan dia bisa membawanya ke dalam kasino karena dia membutuhkan uang pada hari Senin. Jika mitra bisnis Audrey menarik diri dari persetujuan mereka, dia memperingatkannya bahwa dia mungkin menderita konsekuensi yang sama seperti Sasha. Dia juga menambahkan bahwa dia memiliki produk yang memungkinkan vampir bergerak bebas di siang hari. Bersama Klaus bawahannya, dia pergi ke kediaman tempat Bud bertanggung jawab atas kematian kedua vampir itu. Ternyata wanita tua itu sangat penting baginya, dan sebagai akibatnya, dia bersumpah untuk membalas dendam pada siapapun yang bertanggung jawab atas kematiannya. Big John menemukan Bud menunggu di luar Union, dan mereka berdua masuk ke dalam untuk berbicara dengan Ralph Seeger, direktur pemarah yang tidak berniat membiarkan Bud kembali ke Union karena berkali-kali dia melanggar peraturan di masa lalu. Setelah bujukan yang cukup besar dari pihak Bud, Seeger akhirnya setuju untuk membiarkannya bekerja pada shift siang, yang dianggap bergaji lebih rendah dan tidak terlalu berbahaya dibandingkan shift malam, yang menghasilkan lebih banyak uang. Untuk mengumpulkan pembayaran untuk taring Bud, dia dan Big John turun ke bawah menuju departemen keuangan. Kasir Seth membayarnya dengan harga yang besar pada awalnya, tetapi setelah menahan biaya berulang, dia menurunkannya menjadi sebagian kecil dari harga aslinya. Seeger memberi saran kepada Seth bahwa jika dia ingin dipromosikan ke posisi atasannya Carol, dia harus bekerja sama dengan Bud dan melaporkan pelanggaran kode apapun yang dilakukan oleh atasannya dalam upaya untuk mengeluarkannya. Seth memberikan persetujuannya, meski dengan enggan. Sebagai hasil dari presentasi Seth tentang sejumlah besar informasi teoretis tentang vampir, Bud terlihat sangat senang, tetapi dia tidak ingin menunjukkannya. Sementara itu, Audrey mengunjungi Troy dengan maksud untuk mengintimidasi dia, tetapi dia malah membunuhnya. Selama misi pertama yang mereka berdua kerjakan bersama, Seth diinstruksikan oleh Bud untuk tetap berada di dalam kendaraan, tetapi dia menerima telepon dari Seeger, yang memerintahkannya untuk masuk dan memeriksa setiap pelanggaran kode. Seth, yang merasa ngeri dengan pembantaian para vampir, mengalami kecelakaan di luar kendaraan dan muntah. Saat perasaan Bud terhadap Seth meningkat, dia menawarkan untuk mengantarnya kembali ke rumahnya. Setelah Bud kembali ke rumah, dia memperkenalkan dirinya kepada Heather, penghuni baru di gedungnya yang mengatakan dia bekerja sebagai perawat dan menyampaikan sambutan hangat kepadanya.
Keesokan harinya, Bud mengetahui bahwa Seth telah menuliskannya untuk beberapa pelanggaran kode dan telah menyimpan buktinya. Mereka memasuki toko gadai Troy dan menemukan bahwa dia telah dibunuh. Dengan semua giginya dicabut dan diletakkan di atas meja. Setelah itu, Bud menjelaskan bahwa dia tidak dapat menjaga keutuhan keluarganya tanpa uang. Seth meyakinkan kita bahwa dia tidak akan melapor ke Seeger. Di tengah misi berikutnya, Bud dan Seth bertemu dengan Nazarian Brothers yang terkenal, yang berpura-pura menjadi tukang reparasi audio. Mereka bekerja sama untuk menghancurkan sarang vampir, dan Zat tak dikenal sebelumnya ternyata adalah tabir surya vampir. Yang memungkinkan mereka tetap terpapar sinar matahari selama 15 hingga 20 menit setiap kalinya. Seth mencatat bahwa sarang itu adalah rumah bagi beberapa spesies vampir. Beberapa di antaranya tidak akan pernah secara sukarela memilih untuk hidup berdampingan satu sama lain. Bud mengakui bahwa dia ada benarnya, tetapi dia harus pergi ke sekolah untuk menjemput Paige. Bud, yang mengalami kegelisahan, bertanya apakah Paige lebih memilih untuk tetap di dalam setelah mereka kembali ke rumah. Jocelyn menarik perhatiannya fakta bahwa dia telah mengantisipasi pergi ke perayaan ulang tahun selama seminggu terakhir dan bahwa dia wajib menemaninya ke acara tersebut. Dia hanya menyetujuinya dengan enggan. Saat Bud ada di pesta, Audrey menelepon dan memperingatkannya bahwa dia akan menculik istri dan anak-anaknya jika dia tidak berhenti menemuinya. Begitu dia berhasil memasukkan Paige ke dalam kendaraan secepat mungkin, preman yang bekerja untuk Audrey mulai mengejar mereka. Dia mengiris tenggorokan salah satu dari mereka di tempat parkir. Lalu dia terlibat dalam pengejaran mobil berisiko tinggi sementara Paige di kursi belakang bermain di iPad-nya. Saat Bud akhirnya membawa Paige kembali ke Jocelyn, dia menemukan bahwa Audrey dan anak buahnya sedang menunggunya di sana. Dia memberitahu istri dan anaknya bahwa dia adalah pemburu vampir setelah sebelumnya merahasiakan kebenaran dari mereka. Bud pingsan, dan ketika dia sadar, dia mengetahui bahwa Seth diubah menjadi vampir akibat digigit. Seth menyerbu Bud karena dia tidak bisa mengendalikan rasa laparnya. Dan Bud akhirnya memenggal kepala Seth. Kondisi Seth masih genting, namun demikian, memenggal kepalanya tidak menyebabkan dia meninggal dunia. Hal ini disebabkan fakta bahwa dia diubah oleh vampir uber, semacam itu. Saat Bud mengemudi kembali ke kompleks apartemennya, satu-satunya orang yang telah dia bagikan rahasianya, Heather, adalah orang pertama yang dia cari. Terungkap bahwa Heather juga seorang vampir yang diubah oleh Audrey, dan pertempuran singkat terjadi antara dia dan Bud. Setelah itu, Heather menjelaskan bahwa vampir tua yang dibunuh Bud adalah putri Audrey, yang baru menjadi vampir setelah dia mencapai usia lanjut di usia manusia. Jocelyn dan Paige dibawa ke tempat persembunyian tersembunyi di kuil bawah tanah oleh Audrey dan Klaus. Sementara itu, Heather menambahkan bahwa Audrey memiliki rencana untuk mengisi lembah dengan vampir dan membuat keberadaan mereka lebih nyaman dengan membeli properti di seluruh wilayah. Saat Bud, Seth, dan Heather bertemu dengan beberapa preman Audrey di pusat perbelanjaan yang terbengkalai, mereka dengan cepat dan mudah melenyapkannya. Saat mereka terpojok, Big John datang untuk menyelamatkan mereka dan menggunakan pistol kecilnya untuk menjatuhkan banyak pengejar mereka. Bud dan John masuk ke dalam kompleks bawah tanah, di mana mereka melihat vampir bekerja keras di laboratorium yang didedikasikan untuk pembuatan tabir surya vampir. Mereka menghilangkannya sebagai ancaman. Sementara itu, Klaus mendeteksi keberadaan Bud melalui indera penciumannya dan memberitahu Audrey tentang hal itu. Saat Bud dan John terus berjalan lebih jauh ke sarang bawah tanah, mereka diserang oleh sekelompok vampir, dan John akhirnya digigit. Setelah Bud melewati gerbang, dia menguncinya di belakangnya dan menasihatinya untuk menemukan keluarganya secepat mungkin. Segera setelah John menyadari bahwa Bud tidak lagi terlihat, dia mengosongkan klip revolvernya ke vampir yang mendekat, lalu dia meledakkan alat peledak yang melilit ikat pinggangnya. Dengan melakukan itu, dia membunuh dirinya sendiri dan musuhnya. Bud dihadapkan oleh Klaus, tetapi saat itu, Heather dan Seth datang menabrak langit-langit dan menginstruksikannya untuk pergi mencari Paige dan Jocelyn. Mereka mulai melawan Klaus, tetapi dia dengan mudah mengalahkan mereka dalam pertempuran dan mengendalikan situasi. Selain menemukan Paige dan Jocelyn bersama Audrey, Bud juga kalah melawannya. Paige menyelinap di belakangnya dan menggunakan tongkat kayu untuk menusuk jantungnya dari belakang, tepat saat orang lain akan memberikan gigitan fatal. Namun, sepertinya tidak berpengaruh pada Audrey, dan dia segera menghapusnya. Dia melempar Jocelyn dan Bud ke seberang ruangan dalam satu gerakan menyapu. Saat Seth dan Heather dicengkeram oleh Klaus, mereka bertiga bersatu untuk melepaskan lengannya, yang mengakibatkan kekalahan Klaus. Dalam upaya untuk mengakhiri penderitaan Audrey, Bud menembakkan peluru perak terakhirnya ke belakang lehernya sementara pancang kayu masih bersarang di dadanya. Di sisi lain, dia berhasil memasukkannya ke antara giginya. Saat dia mendekati Bud untuk mengakhiri penderitaannya,
dia tampaknya menerima kematiannya yang akan datang dengan menutup matanya. Namun demikian, suara pemotongan menunjukkan bahwa Audrey telah masuk ke perangkap kawatnya, yang mengakibatkan dia dipenggal. Kehancuran Audrey terjadi karena Bud menertawakan kepalanya yang terpenggal. Setelah konflik berakhir, semua orang kembali ke atas, di mana mereka menemukan Seeger dalam keadaan tertekan. Seth membela Bud dan membantah setiap tuduhannya tepat saat pejabat serikat pekerja akan mulai mengutip aturan dengan harapan akan mengeluarkan Bud secara permanen. Marah, Seeger memberitahu Seth bahwa dia tidak akan dipromosikan ke pekerjaan Carol. Tetapi Seth mengatakan kepadanya bahwa dia sekarang adalah orang lapangan dan bahwa dia akan terus melawan vampir dengan Bud. Seeger keluar dengan jijik. Film diakhiri dengan Bud bertanya kepada Jocelyn apakah dia boleh pindah kembali ke rumah bersamanya dan Paige. Tetapi Jocelyn hanya akan setuju untuk memperlambat dengan syarat bahwa Bud hanya akan memberikan jawaban jujurnya dan berhenti berbohong padanya. Paige dan Jocelyn sekarang tinggal di rumah tersebut. Dia membungkuk dan memberi Bud kecupan di pipi. Setelah memanjat keluar dari lubang, diketahui bahwa Big John masih hidup atau mungkin seorang vampir. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu. Tong hilap subrek, hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.